Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2 dimanapun kamu berada. Berkat Tuhan melimpah untuk kamu semua. Jika kamu saat ini sedang menonton video Bapak, ingatlah bahwa Tuhan telah begitu baik pada kita, memberikan hidup yang boleh kita terima pada hari ini. Iya. Nah, anak-anak yang terkasih, marilah kita sebelum memulai pelajaran hari ini, kita buka dengan doa ya. Bapak akan memimpin anak-anak semua mengikuti dalam hati apa yang Bapak katakan. Oke? Bisa mendengar semua ya? Ih, punya telinga berapa? 2? Oke, nggak ada yang 2,5. Siap ya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, Engkau telah memberi kami hidup. Engkau telah memberi kami nafas, yang membuat kami bisa belajar bertemu dengan orang tua dan orang-orang yang kami kasihi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkatilah pelajaran kami hari ini agar kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pas sekali pada hari ini Bapak punya materi yang sangat menarik untuk kalian, yaitu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Apapun keyakinan iman kita, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, seperti doa tadi seperti doa Bapak tadi. Bapak mengucap terima kasih berkali-kali. Bapak bersyukur kepada Allah. Nah, anak-anak kalau berdoa bagaimana? Jangan hanya memohon ya, tetapi kita berterima kasih. Terima kasih Tuhan, sudah kenyang hari ini, sudah mandi dan siap belajar. Materinya seperti apa? Ayo kita lihat. Berdoa itu sama dengan berbicara dengan Allah. Ada anak-anak di sini yang pernah melihat Allah? Digambar ya. Jangan melihat tatap muka gitu ya. Waduh. Jangan ya. Jangan dulu ya. Kita masih mau hidup di dunia ya. Nah, berdoa itu berarti kita sedang berbicara dengan Allah. Kalau Bapak menganggap Allah itu ayah Bapak, sahabat yang selalu Bapak ajak bicara loh. Jadi kalau Bapak sedang sedih misalnya, sedang lelah, Bapak bicara kepada Allah. Bapak berdoa. Kalau Bapak sedang bersyukur nih ya, seperti pada pagi hari ini, Bapak bertemu dengan anak lagi, walaupun secara online, Bapak juga bersyukur karena Allah masih memberi Bapak kesehatan untuk bisa berbicara kepada anak-anak semua. Nah, kalau kita berbicara itu, kalau misalnya dengan Allah kita berbicara itu berarti kita memohon atau memuji, atau juga bisa kita mohon ampun nih, ya kan? Kalau kita sudah bersalah, kita berbicara, menyampaikan sesuatu, menyampaikan isi hati kita kepada Allah. Ada kalanya juga berbicara itu mendengarkan. Mendengarkan lawan bicara kita, menyampaikan sesuatu juga. Ketika kita mendengarkan Allah, itu ketika apa ya? Ketika kita membaca kitab suci anak-anak, betul. Jadi kita berdoa, mengungkapkan isi hati, tetapi kita juga mendengarkan Allah yang berbicara kepada kita melalui kitab suci. Mohon diingat ya. Berdoa yang baik itu seperti apa sih Pak? 1, harus konsentrasi. Maka kalau konsentrasi di tempat yang khusus juga, yang hening yang penting. Gak bisa kita sedang bermain di lapangan, main bola, tiba-tiba kita berhenti dulu, kita mau berdoa. Ya bisa, tapi kalau anak-anak teman-teman kita yang lain sedang main bola, ya kita tidak bisa berdoa di tengah lapangan ya. Nanti yang ada kita kena bola kepalanya. Nah, 1 ya, harus konsentrasi dan hening. 2, berdoa bukan untuk dilihat orang. Wah, itu Michael pintar berdoa. Wah, itu Michael sering berdoa. Enggak, bukan gitu. Berdoa itu yang penting kita menyampaikan perasaan kita kepada Tuhan. Ya. Wah, Tuhan, hari ini aku dimarah mama.
karena memang aku bersalah. Tuhan mohon ampun, jadikan aku anak yang lebih baik. Nah, itu menyampaikan isi hati. Walaupun sebenarnya Bapak beritahu rahasia ini ya. Tuhan mengetahui isi hati kita anak-anak. Tetapi kita perlu menyampaikan. Kenapa? Agar kita juga sadar. Agar kita menjadi tahu bahwa Tuhan menyertai kita selalu. Kadang kalau kita lupa, kita jadi orang yang egois dan serakah loh. Hati-hati. Kalau mengandalkan diri kita sendiri. Nah, kuncinya kalau kita sering berdoa, kita jadi orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan hanya mengandalkan kekuatan kita. Karena kita tahu manusia ini terbatas, punya kelemahan, maka kita berdoa supaya kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, tonton video ini ya. Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Father which is in heaven, therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, tetapi murid-murid Tuhan, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, and when thou hast shut thy door, tutuplah pintu, pray to thy Father dan which is in berdoa secret, kepada Bapamu yang ada di and thy tempat Father yang which seeth in tersembunyi. secret shall reward thee openly. Di mana sih Pak But when ye tempat pray, itu? use not vain Sebenarnya repetitions bukan as the hanya heathen kamar, do, for they think that tetapi they shall be hatimu heard itu for their much speaking. ketika anak-anak Be not ye therefore like mengucapkan unto them, sesuatu dalam hati, for your Father itulah knoweth what things ye have tempat need di of mana before ye Allah ask Him. berada. After this manner, therefore pray ye. Berdoalah, Our Father, Bapa kami which art in heaven, yang di sorga, hallowed be thy name. dikuduskanlah namamu, Thy kingdom come, datanglah kerajaanmu, thy will be done in jadilah earth kehendakmu as di it is in bumi heaven. seperti di sorga. Give us this day our daily Berilah bread, kami hari ini makanan yang and forgive us our secukupnya, debts as we dan forgive our ampunilah debtors. kesalahan kami seperti kami And lead us not mengampuni yang into bersalah. temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Nah, apa sih tadi isi doa tadi yang diajarkan Tuhan? 1, ini mohon dicatat ya anak-anak ya. Isinya 1, nama Bapa dimuliakan. Tadi Tuhan mengajarkan bahwa nama Allah harus selalu dipuji. 2, kedatangan kerajaan Allah dimohon. 3, mohon agar kehendak Tuhan terlaksana. Mungkin kita punya rencana ya. Anak-anak punya rencana hari ini mau main ya. Tapi tiba-tiba hujan. Kenapa kok tiba-tiba hujan? Mungkin ini rencana Allah. Karena besok ada ulangan agama misalnya. Nah, hujan agar anak-anak bisa belajar di rumah. Keempat, mohon agar Bapa memberi rezeki yang cukup hari ini. Yang kelima, mohon supaya kita diampuni kesalahannya. Keenam, agar Bapa menjauhkan kita dari yang jahat. Iya. Ini keenam ini mohon diingat ya. Memang Bapak nanti tidak akan memaksamu untuk menyebutkan. Tidak. Tapi Bapak ingin kamu tahu bahwa tidak hanya kepentingan diriku, tetapi juga kepentingan orang lain. Dan juga kita harus bersyukur. Inti
Selanjutnya adalah bersyukur. Kita berdoa dengan iman, bukan hanya memohon, tetapi juga memuji nama Tuhan. Ya, berdoa dengan keyakinan bahwa Allah memberi yang terbaik. Kok hari ini hujan padahal aku pengen main? Jangan lupa anak-anak, Allah memberi yang terbaik. Ketiga, setelah syukur dan Allah memberi yang terbaik, ketiga, kita berdoa itu mengungkapkan isi hati. Mohon diampuni, bersyukur, dan mendoakan teman-teman. Nah, ada yang di sini pernah mendoakan teman-temannya? Iya, baik. Selamat belajar anak-anak. Mohon tadi yang sudah Bapak katakan dipahami. Tidak harus benar-benar diingat. Cukup anak-anak memahami bahwa berdoa tidak hanya memohon, tetapi kita juga bisa bersyukur atas apa yang kita rasakan setiap hari. Tuhan memberkati.